anemia atau merah darah yang kurang itu banyak karena zat besi yang kurang. Zat besi itu dari mana? Yaitu sumbernya dari makanan. Makanan misalkan dari protein, dari daging atau dari sayur. Sayur diantaranya yang tinggi mungkin yang konsumsi kita di sini adalah daun maronggi, itu tinggi. Daun-daun yang hijau itu rata-rata mengandung zat besi. Tapi diantaranya yang tinggi itu adalah maronggi, itu tinggi. Kemudian ada beberapa daging itu juga mengandung zat besi. Juga yang tinggi itu hati. Jadi bukan makan hati, tapi makan hati-hati yang sering kita konsumsi itu juga tinggi. Namun kita hati-hati karena hati termasuk jeroan. Jadi itu kalau mereka yang tinggi asam urat, yang tinggi kolesterol agak hati-hati. Kemudian yang lain mungkin susu juga termasuk tinggi zat besinya. Itu diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin nabiy wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jamaah Darussalam yang saya hormati, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersama-sama menunaikan sholat subuh bersama di masjid ini. Selanjutnya kajian pada pagi hari ini kita lanjutkan dari minggu yang kemarin, yaitu kita membahas tentang kesehatan jasmani, khususnya masalah anemia atau kurang darah yang kurang merah. Jadi mungkin sedikit saya ulang bahwa ada istilahnya kurang darah di dalam masyarakat kita. Kurang darah itu sebenarnya ada dua hal, kurang tekanan darahnya atau kurang merah darahnya. Yang kita bahas sekarang adalah yang kurang merah darahnya. Jadi kadar kemerahan darah yang kurang. Di antaranya kadar kemerahan darah yang kurang ini bisa menimbulkan yang pertama sering disebut 3L, lemah, letih, lesu. Jadi orang akan mengeluh lemah, letih, lesu. Lemah artinya badannya tidak begitu fit, letih mudah capek, lesu tidak bersemangat. Itu karena salah satu penyebabnya adalah anemia atau darahnya kurang merah. Di samping itu orang yang darahnya kurang merah juga bisa menyebabkan timbulnya tanda-tanda kepucatan. Jadi pada wajah, pada kuku, pada tangan, pada kulit seringkali orang menjadi pucat. Itu karena kadar merah darahnya kurang. Kemudian kalau berlanjut sampai kepada tingkat tertentu, orang itu bisa terasa ngangsor. Kalau berjalan agak cepat dia ngangsor, kalau bekerja agak berat sedikit dia ngangsor. Karena memang kadar merah darahnya kurang. Karena merah darah itu salah satu fungsinya adalah mengangkut zat makanan yang digunakan oleh tubuh dan mengangkut oksigen yang digunakan oleh tubuh juga. Jadi kalau merah darahnya kurang, maka makanan yang diangkut juga berkurang, oksigen yang diangkut juga berkurang, sehingga menyebabkan sindrom 3L tadi, lemah, letih, lesu itu. Nah, yang kemarin kita sudah bahas, bahasanya salah satu penyebab dari darah yang kurang merah itu adalah urusan gizi, yaitu tentang kekurangan zat besi.
kekurangan zat besi itu yang paling banyak memang. Jadi anemia atau merah darah yang kurang itu banyak karena zat besi yang kurang. Zat besi itu dari mana? Yaitu sumbernya dari makanan. Makanan misalkan dari protein, dari daging atau dari sayur. Yang sayur diantaranya yang tinggi mungkin yang konsumsi kita di sini adalah daun maronggi, itu tinggi. Daun-daun yang hijau itu rata-rata mengandung zat besi. Tapi diantaranya yang tinggi itu adalah maronggi, itu tinggi. Kemudian ada beberapa daging itu juga mengandung zat besi. Juga yang tinggi itu hati. Jadi bukan makan hati, tapi makan hati-hati yang sering kita konsumsi itu juga tinggi. Namun kita hati-hati karena hati termasuk jeroan. Jadi itu kalau mereka yang tinggi asam urat, yang tinggi kolesterol agak hati-hati. Kemudian yang lain mungkin susu juga termasuk tinggi zat besinya. Itu diantaranya. Tetapi diantara yang lain yang menyebabkan anemi atau kadar merah darah yang kurang itu juga ada dari jenis-jenis makanan vitamin. Vitamin yang kurang itu juga bisa menyebabkan gangguan pada tingkat kemerahan darah. Misalkan vitamin B12 atau yang disebut juga yang lain asam folat. Itu kalau di dalam ilmu gizi ada asam folat, ada vitamin B12. Itu kalau ada gangguan itu juga menyebabkan merah darah itu menjadi kurang merah, sehingga menyebabkan orang anemia. Rata-rata kalau gangguan karena B12, vitamin B12 itu karena gangguan pencernaan, yaitu gangguan di lambung. Kalau orang-orang tertentu pada penyakit yang gangguan lambung itu bisa menyebabkan gangguan penyerapan vitamin B12. Kalau gangguan penyerapan vitamin B12 ini terjadi, maka bisa menyebabkan anemia alias kadar merah darahnya kurang. Itu karena B12. Rata-rata memang yang terjadi itu karena gangguan penyerapan di lambung. Karena vitamin itu termasuk zat gizi mikro. Butuh, jadi tubuh kita butuh walaupun jumlahnya hanya sedikit. Tapi tidak boleh tidak ada. Itu. Sehingga kalau ada gangguan penyerapan atau mungkin juga gangguan masukan yang dimasukkan, jadi makanan kita kurang B12 itu juga bisa menyebabkan gangguan anemia. Demikian juga asam folat itu juga termasuk jenis vitamin. Kalau itu terganggu, kita juga bisa menyebabkan anemia. Jadi terutama kalau vitamin itu adalah karena gangguan penyerapan di usus atau di lambung, atau karena kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Jadi obat-obatan tertentu itu kalau dikonsumsi dalam jangka lama itu juga bisa menimbulkan gangguan penyerapan vitamin. Oleh karena itu kita kadang-kadang untuk obat tertentu, misalkan jenis-jenis antibiotika, itu tidak boleh diminum terus-menerus. Karena kalau diminum terus-menerus bisa menyebabkan gangguan penyerapan vitamin. Dan kalau vitamin antibiotik itu diminum tanpa aturan yang jelas, di samping menyebabkan penyerapan vitamin juga bisa menimbulkan kekebalan. Kekebalan itu bukan maksudnya kita menjadi kebal terhadap penyakit. Artinya penyakitnya itu kebal terhadap antibiotika. Tidak bisa diobati dengan antibiotika kalau terjadi. Banyak terjadi kekebalan kekebalan kuman terhadap vitamin terhadap antibiotika. Itu yang terjadi saat ini, sehingga harus dilakukan tes-tes tertentu agar
kita mengetahui mana yang masih bisa digunakan dan mana yang sudah tidak harus digunakan. Jadi, oleh karena itu maka dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi antibiotika tertentu atau antibiotika pada umumnya kalau tidak ada indikasi yang jelas. Jadi setiap sakit kadang-kadang orang minum antibiotika, setiap sakit antibiotika. Satu, cara minum yang tidak benar itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga kalau minumnya dalam jangka waktu lama itu juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya tentang antibiotika. Di samping itu juga tadi bisa menyebabkan gangguan penyerapan vitamin B12 di pencernaan kita, sehingga bisa menyebabkan anemia, kekurangan vitamin B12. Itu diantaranya. Kemudian hal yang lain yang juga bisa menyebabkan anemia yang kemarin sempat saya jelaskan sedikit, yaitu tentang bahan dasar yang lain, yaitu hormon. Jadi untuk membentuk hemoglobin atau kadar merahnya darah itu di samping satu tadi ada bahan besi, dua juga protein, tiga juga ada vitamin, yang keempat adalah hormon, khusus hormon untuk memproduksi sel darah merah, yaitu hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Jadi ginjal kita itu di samping untuk urusan perkemihan, jadi biar kita mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh atau yang berlebihan dikeluarkan lewat ginjal, ginjal kita itu juga menghasilkan hormon. Hormon itu zat yang kadarnya sangat kecil tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kalau hormon itu tidak ada, maka akan menyebabkan gangguan pengontrolan fungsi-fungsi tubuh kita. Jadi orang yang sakit ginjalnya dalam tidak sehat, itu produksi hormon untuk yang digunakan oleh badan kita membentuk sel darah merah itu bisa berkurang. Yang sering disebut penyakit tersebut adalah penyakit gagal ginjal secara umum. Penyakit gagal ginjal itu fungsi ginjalnya menjadi menurun sehingga dia seharusnya mengeluarkan zat-zat sampah di dalam tubuh kita, dia tidak bisa. Misalkan contohnya, kalau sehari semalam kita itu rata-rata kencing sebanyak 1200 cc atau 1,2 liter, itu rata-rata manusia kita ya. Manusia itu dalam satu hari semalam kencingnya jumlahnya 1,2 liter. Makanya kita dianjurkan minum kira-kira 1,5 liter dalam satu hari semalam. Kenapa kok lebih? Karena ada sisa-sisa, ada cairan yang keluar misalkan dari keringat, masih dari pernapasan kita itu ada cairan. Jadi kalau yang kita keluarkan dari kencing itu sebanyak 1,2 liter, yang 300 cc itu yang dikeluarkan lewat keringat, juga lewat pernapasan. Nah, tatkala ginjal itu tidak bisa memproduksi kencing sebanyak 1,2 liter, maka itu termasuk salah satunya gangguan gagal ginjal tadi. Yang ekstrim biasanya ditetapkan bahwa gagal ginjal ditetapkan jikalau produksi kencing itu kurang dari 0,5 liter. Jadi kalau kita sudah makan cukup, tetapi kencing itu ternyata hanya 0,5 liter atau kurang, maka itu disebut ginjalnya tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya
zat sampah-sampah yang harus dikeluarkan lewat ginjal itu menjadi tidak bisa keluar, numpuk di dalam tubuh. Itu yang menyebabkan beberapa gejala yang terkait dengan gagal ginjal. Nah, kalau ginjal kita mengalami kegagalan seperti itu, maka salah satu produk yang dihasilkan yaitu hormon untuk memproduksi sel darah merah itu juga berkurang. Maka dari itu orang-orang yang sakit ginjal yang demikian itu biasanya disertai tanda-tanda dia juga pucat, kadang-kadang juga ada bengkak. Salah satu sebabnya yaitu karena hormonnya tidak bisa diproduksi dengan maksimal, sehingga bahan dasar untuk membentuk sel darah merah tadi menjadi kurang. Kalau bahan dasarnya kurang, yang dibentuk juga kurang. Jadi ibarat suatu pabrik, kalau pabrik itu bahan dasarnya tidak ada, maka produksinya juga tidak bisa maksimal. Oleh karena itu orang-orang yang mengalami sakit ginjal kronis terutama ya, itu seringkali harus ditambah darah, tetapi yang paling bagus sebenarnya tambah darah itu hanya untuk sementara. Yang paling bagus dia harus diberi obat yang namanya hormon untuk membentuk sel darah merah. Itu biasanya lewat suntikan, disuntikkan seminggu 2 kali. Tapi ya walau alam sekarang harganya masih mahal sangat. Dulu yang pernah saya tahu satu kali suntikan itu sekitar 400.000. Jadi kalau seminggu 2 kali butuh sekitar 800.000. Disuntikkan seminggu 2 kali sampai kira-kira nanti HB-nya menjadi baik. Nanti kalau baik bisa istirahat, kalau turun lagi disuntik lagi. Begitu seterusnya. Itu diantaranya yang termasuk bahan-bahan untuk membentuk HB-nya. Jadi ada hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Makanya itu ada beberapa yang dikeluarkan oleh para dokter ahli ginjal. Sayangilah ginjal kita, dan begitu. Karena ginjal itu salah satunya di samping membuang sampah-sampah tubuh kita, juga bisa memproduksi hormon untuk sel darah merah. Itu diantaranya yang dari sisi bahan-bahan baku untuk sel darah merah, yaitu kurang besi atau kurang protein. Kalau kurang protein itu seringkali orang-orang yang mengalami kekurangan gizi atau anak-anak yang kurang gizi yang disebut dengan KKP, itu proteinnya kurang, tubuhnya kurang protein, dia otomatis juga kurang bahan untuk membentuk sel darah merah. Di samping itu juga vitamin tadi, ada B12, ada asam folat juga demikian. Kemudian juga dari sisi hormon yang dihasilkan oleh ginjal, itu diantaranya anemia yang karena bahan baku sel darah merahnya kurang. Mungkin selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana kalau gangguan pabriknya, bagaimana kalau gangguan pembuangan sel darah merah yang terlalu banyak. Itu kita seri aja biar tidak terlalu banyak, tidak terlalu posak yang diingat-ingat. Makanya itu untuk kali ini yaitu tentang bahan baku yang kurang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang pengen diketahui lebih jauh, dipersilahkan. Monggo. Obat-obatan tertentu tadi salah satunya yang saya sebutkan adalah dari jenis antibiotika. Antibiotika itu kalau diminum tanpa aturan yang benar atau diminum dalam jangka waktu lama, itu bisa menyebabkan gangguan penyerapan vitamin di dalam pencernaan kita. Kalau gangguan penyerapan vitamin terjadi, maka salah satunya bisa menyebabkan
gangguan produksi sel darah merah. Itu diantaranya itu. Tetapi sebenarnya banyak obat-obatan yang juga menyebabkan itu, tetapi tidak mengganggu di sisi penyerapan di saluran pencernaan, tapi justru ada yang mempengaruhi pabriknya sel darah merah. Ada obat-obat tertentu, misalkan contoh ya, yang sering kita obat-obat untuk mengurangi rasa sakit, itu banyak kasus-kasus yang dijumpakan. Jadi orang sedikit-sedikit sakit minum obat dengan aturan yang tidak diikuti dengan sesuai aturan yang benar, itu bisa menyebabkan pabriknya sel darah merah itu menjadi terganggu. Yang banyak itu adalah obat-obat untuk rasa sakit, ya gampangannya seperti Antalgin, seperti mungkin Panadol dan sebagainya itu. Kalau diminum dengan dalam jangka lama-lama itu bisa menyebabkan gangguan pabriknya sel darah merah. Itu diantaranya. Makanya itu kalau obat-obat itu karena termasuk obat-obat yang bebas terbatas. Jadi obat-obat itu ada yang bebas terbatas, yaitu bisa dibeli tanpa dengan resep, maka tolong dibaca dengan benar aturan pakainya itu. Jadi aturan pakainya itu dibaca sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu obat-obat bebas terbatas. Mari. Bagaimana cara memelihara kesehatan ginjal? Karena peran ginjal itu sangat penting sekali. Cara memelihara kesehatan ginjal itu bagaimana? Ya, tatkala kita masih dalam kondisi sehat, maka salah satunya minum dalam jumlah yang cukup. Yaitu kalau orang sehat kira-kira minimal 1,5 liter. Tergantung dari berat badan. Semakin besar, seperti mungkin Pak Diasari ini besar, mungkin 2 liter mungkin betulnya. Tapi yang normal-normal saja itu 1 liter. Tapi dalam kondisi tertentu kadang-kadang kita minum yang lebih banyak. Misalkan tatkala kita bekerja keras, banyak mengeluarkan keringat, banyak mengeluarkan banyak cairan, itu juga perlu diminum yang cukup banyak. Terus di samping ya, air putih ya, air putih, air masak yang dimaksud itu. Tetapi juga ada hal-hal yang menyebabkan kita juga perhatian, yaitu kebiasaan masyarakat kita masalah jamu. Jamu itu sebenarnya dalam tataran penggunaan yang benar itu tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan maksudnya ya. Tetapi kalau jamu itu digunakan juga dalam jumlah yang tidak beraturan, maka juga sering menyebabkan gangguan pabriknya sel darah. Banyak kasus itu yang ditemukan orang-orang yang karena minum jamu tanpa aturan yang benar itu menimbulkan gangguan pada sel darahnya. Jamu. Jadi jamu itu sebenarnya obat tradisional kita, dan sekarang memang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan juga menggalakkan penggunaan jamu, tapi tolong digunakan dengan tata cara yang benar. Itu diantaranya. Sudah tumbuh, apalagi jamu sekarang kadang-kadang jamu yang kita tidak rekomendasikan, misalkan jamu dicampur dengan obat, ada itu. Jadi orang minum jamu kurang tambah obat lagi. Nah, kadang-kadang ini juga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena jamunya diminum dalam jumlah yang benar, kemudian obatnya tidak benar, nah itu juga kan bisa menyebabkan gangguan produksi sel darah merah tadi. Satu. Gimana? Kalau seperti misalnya jenisnya jamu juga itu minum direbus daun salam sama daun klorofil, itu nggak ada masalah juga. Klorofil itu saya katakan tadi, di dalam daun-daun yang hijau itu banyak mengandung klorofil, bahasanya gitu. Nah, kalau ada suatu produksi suplemen makanan yang isinya klorofil,
itu diantaranya isinya yang dari hijau daun tadi. Jadi hijau daun itu kalau sebenarnya daun ya, daun yang hijau-hijau itu kalau kita rebus maka klorofil itu akan larut di dalam air itu sebagian ya, larut di dalam air. Kalau kita minum maka klorofil itu akan masuk ke dalam tubuh kita karena larut dalam air klorofil. Yaitu cuma satu hal, yaitu kita gunakan minta ini apa namanya aturan-aturan yang tidak kita buat sendiri dengan tapi dengan beberapa pengalaman para ahli jamu mungkin itu yang bisa membantu. Dan satu hal, jamu jangan dicampur dengan obat itu, obat-obat kimia maksudnya. Kalau jamu ya jamu, tapi kalau obat kimia dicampur dengan jamu itu menjadi tidak baik gitu. Begitu. Pak Taufik tadi apa? Ya kan begini ditanya, kalau malam itu kita kan istirahat ya tidur, gimana caranya malam kok banyak minum juga aneh. Ya, nah maksudnya sebelum tidur itu minum secukupnya, nanti biar bolak-balik tidak bangun. Kalau bolak-balik bangun karena kita kencing, maka kualitas tidur kita menjadi berkurang, tidak bagus. Jadi maka kita butuh kualitas tidur itu yang baik juga. Artinya tidur itu sebenarnya tidak hanya diperlukan waktunya berapa lama, tapi kualitasnya juga dibutuhkan. Jadi walaupun kita tidur 8 jam sehari, tapi kualitasnya tidak bagus, kita tetap bangun dalam kondisi tidak fit. Beda dengan mereka yang tidur hanya sekitar 4-5 jam, tapi kualitasnya bagus, bangun itu sudah fit. Nah ini juga terkait dengan itu usia. Jadi usia ketika anak-anak, kita kan masih anak, itu tidurnya lebih banyak daripada tidak tidurnya kalau anak itu. Nanti kalau sudah menginjak remaja itu mulai seimbang. Nanti kalau sudah menjadi lansia lagi, lansia seperti ya saya sudah termasuk lansia ya. Kadang-kadang tidur itu tidak banyak, tapi tiduran yang banyak untuk istirahat. Nah itu yang kalau nanti kita minum itu tidak dalam jumlah yang kalau saya mau tidur minum banyak, baru tidur sebentar rasa kencing lagi. Nah itu mengganggu kualitas tidurnya. Kira-kira begitu. Monggo. Kalau donor darah yang tidak sejenis itu akan menyebabkan hal apa tidak dibolehkan? Jadi darah itu memang digolong-golongkan ya. Ada golongan ABO, ada A, ada AB, ada B, ada O. Ada lagi bergolongan resus positif atau resus negatif. Nah, kalau kita tambah darah donor itu dianjurkan yang sama golongannya. Karena kalau golongannya tidak sama, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yaitu diantaranya reaksi-reaksi antara darah yang masuk dengan darah yang dimiliki itu bisa menyebabkan kerusakan sel darah itu sendiri. Jadi walaupun sudah sama, misalkan A, golongan darah A yang butuh, kemudian yang memberikan adalah golongan darah A, itu pun masih dilakukan tes apakah antara A dengan A ini tidak menimbulkan reaksi saling menghancurkan. Jadi sel darah itu walaupun sesama A, kadang-kadang ada yang satunya resus positif, satunya resus negatif, itu kalau dicampur bisa menyebabkan hancur sel darahnya. Maka kalau hancur tidak ada gunanya. Makanya itu tetap saja walaupun sesama golongan darah, sama-sama A, sama-sama B, tetap dilakukan tes dulu biar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Di antaranya itu. Jadi kalau tidak diinginkan itu bisa hancur sel darahnya, Pak. Jadi darah yang diberikan tidak ada gunanya. Demikian yang sudah ada juga hancur semua. Itu di antaranya kalau kita donor begitu. Harus dites begitu. Walaupun sudah sama, apalagi tidak sama, biasanya tidak berani. Karena bisa dipastikan kalau tidak sama itu akan saling menghancurkan. Demikian.
Mungkin ya. Begini, jadi sel darah asam urat itu sebenarnya ada di semua makanan kita. Tidak ada makanan yang bebas dari asam urat. Cuma ada yang kadarnya tinggi, ada yang kadarnya tidak tinggi. Jadi asam urat yang tinggi itu misalkan dalam jeroan, BB dalam, pokoknya itu tinggi tuh. Jadi kalau orang yang asam urat tinggi, tolong dihindari yang itu. Jeroan itu satu. Yang kedua, yang tinggi juga jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu bukan hanya kacang, tapi namanya buah polong. Ini dalam biologi itu namanya polong. Jadi seperti kacang itu sendiri, kedelai, mungkin apa koro, kara itu, ya. Jenis-jenis seperti itu semuanya tinggi asam urat. Kemudian daging yang tinggi, yang mengandung asam urat tinggi itu diantaranya bangsanya burung, termasuk di dalamnya ayam, bebek, ya, burung dara, itu asam uratnya tinggi. Yang lain-lain itu ya ada, tapi tidak setinggi itu. Makanya bisa dikonsumsi, tetapi yang tinggi-tinggi itu harus benar-benar dibatasi. Itu untuk yang asam uratnya tinggi. Nah, kalau orang asam uratnya tinggi itu anemi atau mengurangi sel darahnya kurang, maka dianjurkan ya minum tablet-tablet besi. Nah, itu yang baik. Misalnya makanannya, yang proteinnya, misalkan protein misalkan yang dibutuhkan seperti putih telur, itu tidak apa-apa. Putihnya telur, tapi masak. Jangan putih telur masak, mentah. Kalau putih telur itu mentah dikonsumsi kita, maka hanya norok lebet itu. Hanya lewat aja, tidak ada gunanya. Jadi putih telur yang mentah kalau dimakan manusia itu hanya norok lebet, tidak bermanfaat apa-apa. Tapi kalau putih telur itu harus masak. Itu. Demikian kira-kira, karena sudah suruk, mungkin kita nanti sambung di waktu yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.